Jawaban Hotman Paris atas pertanyaan banyak wartawan. Memang benar, Hotman telah menerima 2 tembusan surat, yaitu surat dari Bapak Direktur Tindak Pidana Cyber Mabes Polri yang dialamatkan kepada Bapak Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung tentang pemberitahuan penetapan 2 orang sebagai tersangka dalam laporan polisi, di mana pelapornya adalah Hotman Paris atas dugaan pencemaran nama baik Undang-Undang ITE. Sekali lagi, sudah ditetapkan 2 tersangka. Apabila Anda mau tahu lebih detailnya, silahkan hubungi Bapak Kadif Humas Mabes Polri. Hotman Paris. Halo Sobat Fakta 5D, ketemu lagi dengan 5D yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita. Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Yaitulah statement terbaru dari Hotman Paris di akun Instagramnya yang diunggah baru saja setengah jam yang lalu. Dia menyebutkan bahwa laporan kepolisian yang ke Polda Metro Jaya sudah berhasil. Selain masuk dan sudah dilakukan penyidikan, dan kini sudah ditetapkan 2 orang sebagai tersangka. Namun pertanyaannya, apakah dan siapakah tersangkanya? Hotman hanya diam dan hanya menyebutkan kalau wartawan diminta untuk bertanya sendiri ke Polda Metro Jaya untuk mengetahui siapa tersangkanya. Dan spekulasi berkembang karena Hotman baru-baru ini berkonflik panas dengan Nikita Mirzani soal brand ambassador skincare yang Hotman diserang luar biasa oleh Nikita Mirzani dengan menyebut nama. Maka spekulasi berkembang yang jadi tersangka salah satunya adalah Nikita Mirzani. Apakah benar demikian? Yuk kita simak saja kupas tipis-tipisnya di 5D kali ini. Like, subscribe, dan komennya ditunggu. Jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Jawaban Hotman Paris atas pertanyaan banyak wartawan. Memang benar, Hotman telah menerima 2 tembusan surat, yaitu surat dari Bapak Direktur Tindak Pidana Cyber Mabes Polri yang dialamatkan kepada Bapak Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung tentang pemberitahuan penetapan 2 orang sebagai tersangka dalam laporan polisi, di mana pelapornya adalah Hotman Paris atas dugaan pencemaran nama baik Undang-Undang ITE. Sekali lagi, sudah ditetapkan 2 tersangka. Apabila Anda mau tahu lebih detailnya, silahkan hubungi Bapak Kadif Humas Mabes Polri. Hotman Paris. Ya, itulah statement dari Hotman Paris. Dan sebelumnya Hotman Paris juga nampak sangat marah kepada Nikita Mirzani karena dia disinggung sebagai lawyer yang gagal, lawyer yang tidak laku, karena sekarang malah gimmick skincare, kata Nikita Mirzani. Dan diminta Nikita Mirzani untuk ditantang untuk menjadi pengacaranya musuhnya, yaitu Dito Mahendra. Dalam konferensi persnya, nampak Hotman Paris sangat marah dengan statement Nikita tersebut. Tapi Hotman Paris tidak menyebut nama. Dan bahkan Hotman Paris ditantang agar menyebut nama Nikita Mirzani. Tetapi Hotman Paris tetap tidak menyebut nama. Itulah ciri khas Hotman Paris dengan 3A-nya. Dia masih mengamati dan kemudian akan action di waktu yang tepat, guys. Kesiapan untuk pelaksanaan sidang tuntutan hari ini? Oke, jadi pertama yang mau saya utarakan dulu adalah banyak benar fans maupun warga yang minta saya mundur jangan bela perkara narkoba. Ada 2 jenis golongannya, ya. Yang pertama adalah yang minta saya agar mundur secara sopan, dan untuk itu saya mengatakan terima kasih, tapi saya tetap secara profesional akan membela klien saya. Yang kedua, ada juga yang minta saya mengejek saya dengan cara kasar,
dengan cara biadab, malah seolah-olah saya membela perusak bangsa. Dan saran saya kepada orang yang menyindir secara kasar tersebut agar segera pergi ke dokter jiwa untuk periksa kejiwaannya agar dia bisa melihat dirinya sendiri apakah memang bersih atau tidak. Oke, itu aja. Jangan lupa pergi ke dokter jiwa dan psikiater segera. Orang yang menyindir saya secara kasar karena saya membela Teddy Minahasa. Karena di Indonesia pun sudah ratusan itu banyak perkara-perkara berat, termasuk misalnya antara lain perkara pemboman, perkara pembunuhan, bahkan Sambo juga dibela oleh pengacara. Saya sendiri adalah yang pertama diminta oleh Sambo sebagai pengacara. Teruntuk Hotman Paris, lu udah ganti pekerjaan lu jadi tukang nyinyir sekarang, tukang nyindir-nyindir orang di sosmed. Hah? Pekerjaan lu bukan menjadi lawyer lagi. Selain lawyer pembela perusak moral anak Indonesia alias pengedar narkoba, bandar narkoba, ya lu juga sekarang jadi tukang nyindir-nyindir di sosial media, di Instagram lu. Ngapain lu bikin 3 kali lu posting, 3 kali lu hapus? Hah? Lu kalau mau nyindir gue sebut nama. Sebut nama Nikita Mirzani. Kenapa lo? Takut. Nih kayak gua Hotman Paris, perusak generasi muda. Tuh. Pembela bandar narkoba. Berani gak sebut nama? Gua gede. Ya memang Hotman Paris dalam keterangannya itu menyebutkan ada 2 orang yang menjadi tersangka. Namun belum jelas apakah itu Nikita Mirzani. Tetapi lebih mengarah kepada musuh Hotman Paris yang lain, yaitu Razman Arif Nasution. Karena kemudian Razman Arif Nasution nampak ingin berdamai dengan Hotman Paris Hutapea. Nah, jika sekelas lawyer raja bisa ditersangkakan oleh Hotman Paris dengan laporan kepolisiannya, apalagi Nikita Mirzani. Dan Nikita Mirzani nampaknya sudah ketar-ketir melawan Hotman Paris Hutapea ini. Kalau sudah marah, dia akan diam, action, dan membidik target sasarannya, dan targetnya itu pun akan kena kelimpungan dan kemudian jatuh, guys. Terima kasih ya. Dan pengacaranya Dinda Faris, saya bersama dengan istri saya Bu Elirin Rambe dan keluarga saya yang lain mensupport dan mendukung saya. Kemudian kepada managing partner saya, Saudara Rahmat Riyadi yang setia mendampingi saya. Kemudian dari perwakilan DPN Pradi Bersatu, Waketum, Rinda Lecumanan SH, terima kasih Pak Zefrin selaku Ketua Umum dan Rinda Ade dan Pak Lukas, serta Saudara Saprudin mewakili dari DPN Bersatu. Kami sepakat, ya Rinda ya, bahwa setelah dilakukan konfrontir, kita berdiskusi panjang, bicara hati ke hati, maka kami sampai pada kesimpulan untuk mencari upaya restoratif justice lewat adik saya, Paris. Seperti apa? Kita serahkan kepada dia. Prinsipnya adalah tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Karena semua adalah karena kesalahpahaman. Karena itu saya berharap kiranya Adinda Faris bisa mencari solusi polemik antara saya dengan Pak Hotman Paris Hutapea, saudara Hotman Paris Hutapea, dengan saya dan juga dengan iklim. Saya berharap tidak ada orang yang korban dari perseteruan. Karena sesungguhnya kita pun tidak mau memperpanjang ini. Daripada ini berpolemik panjang dan akan ada orang yang tercederai atau tidak ada untungnya, maka jalan tengahnya adalah saya serahkan kepada Adinda Faris untuk mencari titik temu agar Pak Hotman bisa berkibar dengan benderanya, Razman dengan benderanya, Adinda Faris dengan benderanya, Pradi dengan organisasinya, Rahmat dan Pak Saprudin. Begitu juga dengan Iklim Hakim, bisa menitik karirnya menjadi seorang pemain